Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tupoy. Tano kamu agak belajar mengenai kalimat sempurna. Selawat akan belajar, Pak Maiko mau membahas mengenai dari tes yang telah kita lakukan pada pekan lalu. Yang pertama yaitu mengenai gambar ini. Siapakah nama pahlawan di samping? Nama pahlawan di samping adalah Yes. Nama pahlawan di samping adalah Raden Intan Hua. Soal berikutnya, siapakah nama Raden Intan Hua? Atau dalam bahasa Indonesia adalah siapakah nama ayah dari Raden Intan Hua? Ya, yaitu Raden Imba II. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Raden Intan Hua dilahirkan pada tahun, atau artinya Raden Intan Hua dilahirkan pada tahun 1834 ya, atau 1834. Soal nomor 4, atau kalau di kemarin soal nomor 5. Raden Intan II gugur pada tanggal 5 Oktober 1856. Arti kata anjak di samping ialah ini Pak tambah ulan U, namanya U, kemudian ada da, kemudian ada K diberi dengan, berarti huruf K. Yang ini bacanya adalah puda. Arti kata di samping adalah puda, artinya wajah. Berikutnya, arti kata anjak di samping ialah, atau arti kata dari di samping adalah ini anak huruf da, ini adalah pa ditambah dengan bitan o, jadi po. Ini ada huruf K ditambah dengan jadi K, bacanya dapo. Ini pa ditambah datas an jadi pan. Di sini da ditambah dengan tekelingai ai jadi pandai. Dapo pandai, arti ini ialah dapat pandai. Oke. Soal berikutnya. Aksara Lampung di bawah ini dibaca dengan ini anak huruf ma. Ini K diberi dengan jadi ma. Ini adalah huruf K ditambah dengan bitan U, jadi dan ditambah dengan tekelubang eng, jadi kung, bacanya makung ya, dibaca makung, double K. Soal berikutnya, ma ngeguai juadah bolu. Arti ini ialah ma itu ibu, ngeguai kemarin adalah membuat, juadah kue bolu, jadi yang benar adalah yang C. Apa nih ngebasuh kawai? Arti kata ngebasuh ialah benar, kawai itu kan baju. Ini ayahnya memasak baju, ayahnya membaca baju, ayahnya mengangkat baju. Yang benar adalah ayahnya mencuci baju. Soal berikutnya, atau soal terakhir di pilihan ganda.
Pak Maiko mengambil buku di kantor. Kalimat tinggal laman diubah ke lom bahasa Lampung menjadi Pak Maiko ngeguai yaitu adalah ngeguai membuat buku di rumah. Udah salah. Pak Maiko ngaku buku di kantor. Pak Maiko mengambil buku di kantor. Ya, ini benar, jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita ke soal esai. Tuliskan bacaan dari aksara di samping. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Ini ada huruf ja ditambah da, kemudian ditambah dengan anak aksara ulat i, jadi di. Ini adalah huruf la ditambah dengan kelenya a, jadi lah. Maka bacanya yang ini adalah jadilah. Kemudian anak huruf a ditambah na, kemudian ada k diberi dengan, jadi ini k ya, anak. Oke, di sini ada huruf h, ini h ditambah dengan ulan e, jadi he, tambah ba tambah ta diberi dengan, jadi ini adalah huruf t, jadi hebat. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Jadilah anak hebat. Oke. Japir lapah adok sekolah Jama Habib. Ya benar, ini adalah Japir pergi ke sekolah bersama Habib. Guailah wa kalimat anjak atau kerja. Ngenah itu adalah melihat, membaca adalah membaca. Mudah ya. Nah, sekarang Bapak akan membahas mengenai kalimat sempurna. Apa sih kalimat sempurna? Kalimat sempurna ialah kalimat saya terdiri jak sekurang-kurangnya dua unsur pusat, yakni subjek, predikat. Bapak ulangi dengan bahasa Indonesia. Kalimat sempurna ialah kalimat yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua unsur pusat, yakni subjek dan predikat. Ingat, kalimat sempurna itu dikatakan adalah minimal dia ada subjek dan predikat. Kalau sudah ada subjek dan predikat, itu sudah dikatakan dengan kalimat sempurna. Lalu atau dikenal dengan istilah ini S, ini P. Lalu kalau ada O dan K, O itu objek dan K itu keterangan, itu bisa. O dan K itu hanya pelengkap daripada S dan P, ya. Jadi kalau ada subjek dan predikat itu sudah bisa dikatakan dengan kalimat sempurna. Nah, ini ada diagram. Ada kalimat itu apabila dia dikatakan kalimat apabila ada subjek dan ada predikat. Tapi boleh ditambah objek, boleh juga ditambah keterangan. Tapi kalau artinya kalimat itu adalah ada subjek, ada predikat, ini sudah dikatakan kalimat sempurna. Kita lihat. Subjek itu apa sih? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, datan, seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan kata benda. Ini dikatakan dengan subjek. Sudah paham lah ya. Ini hanya mengulang dari pembelajaran di kelas 5 sepertinya. Kemudian predikat. Predikat itu apa? Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Ya, predikat ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau subjeknya bergerak, itu dinamakan predikat. Lalu kemarin kita sudah belajar dengan kata kerja, itu predikat. Nah, kalimat juga boleh diberi objek. Apa sih objek? Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjeknya, ya, atau kata bendanya. Kemudian ada kata keterangan.
keterangan menjelaskan bagaimana, di mana atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Berarti ini ada kata benda, kata tempat, dan kata waktu. Ini keterangan. Nah, nanti ini ada penjelasan. Contohnya subjek dalam bahasa Lampung, predikat dalam bahasa Lampung, objek dalam bahasa Lampung, dan keterangan dalam bahasa Lampung. Dari sini sudah bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya. Nah, subjek itu tadi dikatakan bisa nama orang. Nama orang beragam. Rudi, Budi, Putri, dan lain-lain, atau nama kalian sendiri. Itu bisa dikatakan dengan subjek. Atau dengan nama panggilan. Ada Uba, ada Bapak, ada Ayah, bisa juga ada induk, ada Kemaman, Keminan, Kelepah, Tamong. Nanti ini kita pelajari ya. Nah, atau bisa subjek itu dengan kata ganti atau kepunyaan. Nah, ini mohon dipahami. Kalian bisa menggunakan kata nya atau sikam. Ya, artinya saya atau kami. Ada niku, puskam, ada kamu dan anda, ada ham, ya, ada ikam, ada tian, ada kuti, ada ya. Ini dialek A, dan ini dialek O-nya. Tapi biasanya kalau di Kota Bandar Lampung kita menggunakan dialek A, ya. Nanti ulangan juga dari dinas itu dialek A. Mohon ini bisa dipahami. Tapi ini biasanya ada materi kita mengenai bahasa Perwatin sama Morwatin, atau bahasa yang digunakan pada acara adat atau acara resmi, atau bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Tapi itu nanti kalian bisa pahami dulu kata ganti ini atau subjek-subjek yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat, ya. Kemudian ada contoh lagi predikat. Nah, kok ya sudah, kemarin kita sudah belajar kata kerja, gunakan saja predikat atau kata kerja yang sudah Pak Maiko atau yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Kemudian ini ada objek. Apa sih objek? Contohnya ya banyak ya, ada baju, kawai, nasi, mie. Piring itu bisa pisin atau panjang, kue juada atau buka, ikan atau iwa atau punyo, sisir atau pegegai atau gehaho. Nah, ini hanya contoh ya, nah ya. Ada kata objek-objek lainnya dalam bahasa Lampung. Kalian nanti kalau tidak paham bisa bertanya dengan Pak Maiko atau orang tua kalian yang khususnya orang Lampung. Kemudian keterangan banyak, katuh, kantor, sekolah, rumah, lamban atau nah ini keterangan tempat. Nanti ada keterangan waktu, ada keterangan cara juga ada ya. Nah, ini contohnya dulu. Kalau keterangan waktu bian ejo, hari ini, debingai, dawa, ya, nanti akan kalian pelajari. Ini hanya contoh-contohnya saja. Oke, kita ke contoh kalimat sempurna. Alam Syah ngaji. Alam Syah itu nama orang atau subjek. Ngaji itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat ini sudah dikatakan kalimat sempurna, ya, karena sudah ada unsur subjek dan predikat. Oke, boleh ditambah objeknya. Alam Syah ngaji surah An-Naba, misalkan seperti itu. Berarti surah An-Naba itu merupakan objeknya. Oke, contoh berikutnya. Eko lapah mit sekolah. Eko itu merupakan nama orang, subjek. Lapah itu adalah perbuatan dari subjeknya, yaitu pergi ke sekolah adalah keterangan tempat sekolah seharusnya. Selanjutnya adalah cici, ngani, kikip, puput, naan, teput. Cici subjek, ngani adalah kegiatan yang dilakukan subjek, yaitu jadi predikat atau kata kerjanya atau orangnya bergerak melakukan apa, itu namanya predikat. Kikip pupul, singkong bakar ya, yaitu singkong ini adalah objek ya. Dan naan tepu adalah keterangan waktu. Itu adalah contoh kalimat sempurna. Nah, untuk hari ini kalian
sudah belajar mengenai apa? Ya, benar, mengenai kalimat sempurna. Ingat, dapat kita simpulkan bahwa kalimat sempurna ialah kalimat saya terdiri sekurang-kurangnya unsur pusat, yakni subjek, predikat. Apa ulangi, kalimat sempurna ialah kalimat saya terdiri dari sekurang-kurangnya dua unsur pusat, yakni subjek dan predikat. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan jika ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, bisa bertanya dengan Pak Maiko. Pak Maiko akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.